Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Watchers. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah Masjid Agung Banten secara singkat yang saya telah melakukan observasi dengan teman-teman saya, yaitu Fadila Husna dan Fiani Minanda, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Nah, masjid ini terletak di Komplek Masjid Agung Banten RT1 RW11. Masjid bersejarah ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah raja pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten menjadi salah satu bukti kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid Agung Banten didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yang pembangunannya dilanjutkan oleh putranya yang menjadi raja kedua Kesultanan Banten. Dan pada periode ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Selama peradaban berlangsung, tahun 1580 sampai 1596 ditambahkannya ruang untuk sholat yang berada di samping pada masa pemerintahan Raja ketiga, yaitu Sultan Maulana Muhammad. Sementara serambi selatan masjid diubah menjadi makam. Meski keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, tetapi kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Kesultanan tercatat dalam sejarah menjadi kerajaan yang disegani, tidak hanya catatan Nusantara, tapi juga internasional. Nah, ada 3 komplek besar pemakaman sultan, yaitu pemakaman Maulana Hasanuddin di pusat kesultanan, Sultan Maulana Yusuf di Kasunyatan, dan Sultan Abdul Mufakir di Kenari di daerah Serang. Oke, di bagian sini itu ini komplek pemakaman yang ada di Masjid Agung Banten. Nah, di ujung sana itu adalah tempat makam Sultan Maulana Hasanuddin disemayamkan. Dan berjalan keluar, ini adalah tempat wudhu bagi para tamu, para wisatawan yang ingin sholat dan mengambil wudhu di sekitaran luar masjid. Baik, ini adalah ruangan pemakaman pusat. Ruang pemakaman pusat itu di sini tempat Sultan Maulana Hasanuddin disemayamkan. Nah, di balik dari pagar-pagar itu terdapat makam Sultan Maulana Hasanuddin dan permaisuri-permaisuri ditempatkan di situ. Dan di sekeliling-sekelilingnya, di luar pagar itu terdapat makam-makam dari guru-guru serta keluarga. Pada tahun 1632, sebuah menara setinggi 24 meter dirancang oleh arsitek Cina bernama Chek Ban Chut yang ditambahkan ke komplek masjid, dan terdapat 82 anak tangga. Jarak menara 10 meter dari kolam bagian timur depan masjid. Dalam menara terdapat 4 pintu yang berbentuk sama dengan pintu masuk menara. Bangunan menara terbagi menjadi 3 bangunan, yakni bagian kaki, tubuh, dan kepala. Dan sangat dijelaskan di bagian ini. Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan para sultan, terus mencapai kemajuan, para Sultan Banten berhasil menjadikan daerahnya menjadi salah satu bandar terbesar di Nusantara, yang tidak hanya dikunjungi oleh pedagang-pedagang Nusantara, tetapi juga pedagang di luar negeri. Meski akhirnya Kesultanan Banten runtuh pada 1813, kerajaan dengan corak Islam ini juga telah menyumbang besar dalam sejarah Islam di berbagai daerah. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.